channel saya, di channel Petra Ronunggu. Dan saya akan membahas tentang materi. Salah satu materi anak kuliahannya kalau mungkin di Manado, itu ada di Universitas Negeri Manado, tentunya di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekarang ada namanya mata kuliah Manajemen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan kita akan membahas materi ini ya, meskipun nggak terlalu dalam, tapi setidaknya saya akan membahas materi ini ya. Oke, sebelum itu saya akan mengintroduce atau memperkenalkan ya, seperti tadi, nama saya Petra Ronunggu. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ini adalah sebuah tugas dari dosen saya yang bernama Mer Kate Ratungwisang, Magister of Science and Computer kalau nggak salah ya. Mohon maaf Ner, Kate Ratungwisang SPD MSc kalau nggak salah ya. Oke. Jadi saya akan membahas pertama tentang materi organisasi pendidikan. Nah, diterjemahkan dari bahasa Inggris, organisasi pendidikan memiliki banyak makna sesuai dengan bidang dan latar tempat penerapannya. Dalam psikologi pendidikan, organisasi pendidikan adalah organisasi dalam lingkup pendidikan. Ini berkaitan dengan teori organisasi yang berlaku untuk pendidikan pikiran manusia. Seperti kita tahu sendiri, kalau misalkan ada yang namanya psikologi belajar, ini bersinggungan dengan manajemen pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Dan di sini organisasi pendidikan mungkin mencakup organisasi dan juga pendidikan, sebagaimana organisasi itu adalah sebuah sekumpulan orang ya. Itu organisasi ada banyak juga, contohnya organisasi pendidikan seperti ini, ada juga organisasi kerohanian ya, dan ini mencakup di organisasi pendidikan. Oke, jadi kalau kayak tadi kita sudah membahas tentang organisasi pendidikan, sekarang kita akan membahas tentang desentralisasi pendidikan. Jadi saya akan menjelaskannya hanya sedikit, nggak terlalu panjang, karena kita akan membahas 10-11 materi ya. Oke, langsung saja. Desentralisasi pendidikan yaitu pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah beserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Oke. Jadi itulah materi kedua yang telah kita bahas, desentralisasi pendidikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Oke, manajemen sekolah itu berbicara tentang apa ya? Itu manajemen dalam suatu sekolah. Nanti juga akan ada tentang manajemen kelas. Oke, kita akan bahas tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Yaitu mungkin kalau misalkan kayak sekolah menengah atas, itu ada festival apa ya itu namanya, FLS 2M, Festival Lomba Kesenian mungkin kalau nggak salah. Oke, jadi itu manajemen sekolah adalah sesuatu yang seperti ini gue bilang tadi ya, suatu kegiatan dilakukan secara efektif. Oke, berbicara tentang kegiatan, mungkin itu seperti ekstrakurikuler dan juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga siswa ya. Siswa bukan mahasiswa. Jadi manajemen sekolah itu diatur oleh guru dan juga
para pimpinan sekolah seperti kepala sekolah, ya kan, atau juga kesiswaan, tata usaha, ya kan, mungkin gitu ya. Karena di sini dikatakan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang manajemen kelas. Oke, langsung saja. Manajemen kelas merupakan kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kelas dan perbedaan tentang manajemen sekolah dan juga manajemen kelas. Oke, jadi misalkan kalau kita berbicara tentang manajemen sekolah, itu manajemen sekolah itu lebih besar dari manajemen kelas. Seperti yang kita tahu, manajemen kelas hanya ada di patokannya, hanya ada di dalam kelas. Sedangkan kan kalau manajemen sekolah itu berada dalam lingkup sekolah, ya sudah lebih besar dari kelas, ya kita pasti tahu bersama. Oke, dan manajemen kelas ini hanya mencakup wali kelas, guru mata pelajaran yang akan masuk pada jam pelajaran, dan juga siswa yang ada di kelas itu. Misalkan siswa sekolah menengah kejuruan, siswa kelas 2 dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, ini akan hanya mencakup semua yang ada di kelas, ya. Manajemen sekolah itu seperti yang dikatakan tadi, mengupayakan supaya belajar dengan kondusif, ya kan. Jadi di sini guru mengajarkan dan melihat karakter-karakter daripada muridnya, karena setiap karakter dari murid itu berbeda. Ada yang karakternya pemalas, ada yang karakternya pandai, ada karakter yang bandel, ya begitu ya. Dan di sini guru akan menciptakan sesuatu yang bisa kondusif. Dia bisa menganalisa psikologi dari murid-muridnya itu dan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa untuk diajarkan dan bisa dimengerti oleh seluruh siswa yang ada di kelas itu. Contohnya, kita mungkin memiliki murid yang bandel, ya kan, karena mungkin karena kurang perhatian, ya dia jadi gitu. Kalau misalkan kita kasih perhatian yang lebih kepada murid ini, maka otomatis dia akan berubah. Tapi kita melihat itu pastinya akan ada sesuatu yang dalam jangka waktu, ya, nggak akan langsung berubah dengan begitu sesaat, ya kan. Itu pasti akan ada rentang waktu untuk dia berubah dari yang dulunya gini sampai yang udah gini. Oke. Dan itu tergantung kepada gurunya untuk bagaimana. Misalkan kita kasih perhatian lebih, kita kasih achievement kepada mereka. Achievement itulah pencapaian dari mereka, kita memberikan upah, ya. Jadi upahnya nggak kayak upah dibeli motor atau mobil, nggak. Itu upahnya kayak kita puji aja, ya kan. Kita puji ke mereka, ya kan. Kita puji si siswa ini supaya dia, oh iya gini. Oh iya, gue udah dipuji nih. Oke. Jadi seperti itu manajemen kelas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, guru harus mengupayakan agar supaya pelajaran yang diberikan oleh guru itu kondusif. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan pendidikan. Oke. Dengan ini mempunyai latar belakang sebagai suatu organisasi lembaga pendidikan memerlukan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan. Oke. Dan perumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka beberapa masalah yang ini gua ambil dari makalah, ya. Jadi pembahasannya aja langsung. Menurut DA atau D.E. McFarlane mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Nah, itu tadi menurut D.E.
McFarlane ya. Dan di sini ada beberapa model kepemimpinan ya. Di sini ada berapa tuh? Oke, gua akan mulai dari model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah model kepemimpinan kontinum, otokratis dan demokratis. Pimpinan mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrem yang disebut dengan perilaku otokratis, sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrem lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. Oke, itu untuk nomor 1, model kepemimpinan kontinum. Yang kedua, model kepemimpinan Ohio. Ya, kayak Amerika ya, ada Ohio-nya. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori 2 faktor tentang kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi mencakup kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi. Oke, gitu. Dan cukup, dan kita pindah ke nomor 3, model kepemimpinan Likert Management System. Oke, Likert mengembangkan suatu pendekatan pendidikan memahami perilaku pemimpin. Oke, gua akan kasih aja pengertian dikit-dikit ya, sampai di titik nih ya. Oke, selanjutnya nomor 4, model kepemimpinan manajerial, Gray. Oke, jadi model kepemimpinan manajerial ini pasti itu kayak kalau kita di perusahaan kan itu ada manajer, ada founder, ada CEO, ya kan? Ada pekerja di bidang-bidangnya. Oke. Jadi model kepemimpinan itu ada, ini model kepemimpinan manajerial ini ada kategorinya. Jadi manajer yang great ya. Jadi manajer yang bagus dalam menjalankan suatu kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Oke, begitu. Nomor 5, mode contingency fiddler. Ya, jadi ini ada kemungkinan variabel-variabel yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam pencapaian tugas merupakan suatu hal yang sangat menentukan pada gerakselasi pencapaian tujuan organisasi. Oke. Dan ke nomor 6-nya itu adalah kepemimpinan situasional. Artinya teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi, pimpinan, dan situasi. Oke. Nomor 7, model kepemimpinan 3 dimensi. 3 dimensi 3D ya kan. Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama. Oke, camkan itu. Sama. Semua manusia sama. Oke. Model kepemimpinan combat, ini nomor 8, combat ya kan, Mortal Kombat. Beberapa karakteristik dari model combat tersebut sebagaimana dideskripsikan oleh J. Salusu sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus bersedia menanggung resiko, ya kan? Berusaha menjadi inovator, dan untuk itu perlu secara terus-menerus belajar, dan ada banyak lagi. Oke. Dan sekarang udah cuman itu aja. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, guys. Let's go. Oke. Selanjutnya kita mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM ya. SIM itu adalah surat izin mengemudi. Oke, SIM itu adalah surat izin mengemudi. Tapi di sini kita akan bahas SIM yang berbeda, yaitu sistem informasi manajemen. Oke, di sini adalah sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategi
bisnis. Jadi SIM ini kita bahas singkat aja, oke? SIM ya. Kalau di SIM yang lain itu surat izin mengemudi lain juga ya kan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi kita akan membahas tentang yang berikutnya. Materi berikutnya adalah manajemen implementasi kurikulum. Yang kita tahu sendiri kurikulum itu ada KTSP, ada K13, dan kita akan membahas manajemennya sih ya kan. Bagaimana suatu sekolah itu ada guru yang di bidang itu loh, kurikulum ya kan. Nah di sini oke, kita cari dulu di mana. Oke. Pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan kepala sekolah sesuai dengan perannya sebagai pemimpin sekolah menitik beratkan pada menyusun perencanaan untuk melaksanakan kurikulum dalam sistem sekolah yang dipimpinnya, melakukan koordinasi kegiatan guru-guru, menata dan membina organisasi guru dan organisasi pembelajaran siswa, membina sistem komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah, antara sekolah dan masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya, melakukan supervisi bagi guru-guru bidang studi dan menilai kegiatan kurikulum serta melaksanakan penilaian secara keseluruhan. Oke? Dan gue mau bilang ya, kenapa kurikulum sekarang itu begini? Kurikulum KTSP yang dulu itu waktu gue masih SD itu KTSP itu kurikulumnya biarpun lu nggak rajin tapi lu pandai, itu bakalan dapat juara. Yang penting nilai raportnya ya kan bagus. Tapi sekarang K13 udah nggak gitu. Kurikulum K13 itu udah mengesampingkan itu ya, bukan nggak dipakai lagi, tapi itu disampingkan dikit. Jadi K13 ini mengacu kepada sifat dan kepribadian seorang siswa. Jadi kalian bisa hormat pada guru kalian, kalian bisa mengemukakan sifat yang baik kepada guru kalian, itu akan lebih dinilai daripada nilai kalian. Itu adalah sesuatu yang bisa dibilang udah di revisi ya, karena kan kurikulum sekarang udah banyak direvisi. Nah jadi perbedaannya itu kurikulum KTSP dan juga K13, dan itu juga yang dimasukkan kurikulum. Oke? Dan di sini kita masuk saja pada bagian yang akhir dalam sesi dalam sesi kurikulum ini, implementasi sekolah bertaraf nasional atau SBI bukan FBI. Partisipasi pemerintah dalam perintisan sekolah bertaraf internasional. Adapun yang dicanangkan pemerintah dalam proses menuju sekolah bertaraf internasional sebagai berikut. 1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan sekolah. Yang kedua, sekolah yang memenuhi standar minimal SNP diberikan pendampingan, pembimbingan, penguatan dalam bentuk rintisan SBI atau RSBI. Jenjang menuju sekolah berbasis internasional adalah bahwa sekolah harus memenuhi syarat dalam jenjang pendidikan yang distandarkan sebagai berikut, yakni pertama, sekolah harus memenuhi standar nasional pendidikan SMP atau di dalam bentuk SMP, kemudian memenuhi standar rintisan sekolah bertaraf internasional dalam tanda kurung RSBI, baru bisa disebut sebagai sekolah berstandar internasional. Oke? Dan juga mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulum negara maju,
meningkatkan kualitas proses belajar. Oke guys, jadi kita pindah tempat ya, supaya lightingnya lebih bagus juga, tapi masih di dalam kamar, oke? Dan sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya. Ini tinggal 4 materi sama yang ini ya. Jadi kita akan bahas sekarang adalah tujuan khusus, bukan tujuan sih, manajemen peserta didik, oke? Kita akan bahas itu. Dan tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau bisa dibilang kecerdasannya. Ini ngerekam nggak sih? Oke, ada. Bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, namanya juga manajemen peserta didik ya. Jadi itu berkaitan dengan peserta didik. Ada juga nanti kita akan bahas tentang manajemen kelas, oke? Rekam kan? Sorry ya. Oke, jadi manajemen peserta didik ini adalah seperti yang ada di beberapa materi kita yang lalu, yang gua udah bilang tadi itu ada manajemen peserta didik, ada juga manajemen kelas. Jadi manajemen peserta didik itu guru mata pelajaran yang dikontrak atau guru mata pelajaran yang ada di peserta didik itu, guru itu pasti akan menyalurkan beberapa penyampaian kepada peserta didik, dan peserta didik harus menyampaikan aspirasi ya, apa yang peserta didik inginkan ya kan. Mungkin tugasnya ya kan nggak boleh terlalu banyak atau gimana. Dan manajemen peserta didik ini seharusnya manajemennya seperti juga dengan manajemen kelas, oke? Dan pengetahuan saya seperti itu sih. Jadi itu aja yang gua bisa sampaikan mengenai manajemen peserta didik. Kita lanjut ke materi. Seperti tadi kita sudah membahas tentang manajemen manajemen peserta didik. Sekarang kita akan bahas tentang manajemen tenaga kependidikan. Nah, jadi manajemen tenaga kependidikan ini yaitu mencakup guru dan juga mungkin kepala sekolah dan juga bagian kepemimpinan dalam sekolah ya, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu ya. Dan ini mungkin juga akan ditujuankan untuk memanage sekolah ya, dan juga tenaga pendidik ya. Mungkin tenaga pendidik ini bisa untuk melakukan ini itu juga ada manage-nya. Jadi seperti yang kita tahu itu manajemen itu memanage ya, mengatur sekolah itu agar supaya bisa menjadi sekolah yang lebih maju dan berkembang. Dan itu mungkin akan ditujuankan di tingkat dinas, kabupaten, atau mungkin provinsi juga. Itu untuk materi manajemen tenaga pendidik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita masuk ke manajemen kependidikan. Tadi kita membahas manajemen tenaga pendidik. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen pendidikan yang adalah pendidikan formal atau non formal yang bertujuan mempersiapkan atau membekali para calon manajer dan manajer dengan pengetahuan bidang manajemen. Itu untuk manajemen pendidikan ya. Dan bukan hanya di bidang manajemen dalam suatu perusahaan, tapi manajemen pendidikan ini juga ditujuankan untuk para calon guru atau mungkin guru yang berada di sekolah ya. Dan ini untuk memanage pendidikan dari beberapa calon guru dan juga guru yang berada di sekolah itu tersendiri. Oke, itu untuk manajemen pendidikan. Dan juga itu ada dari manajemen pendidikan PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan, dan juga sampai di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi itu juga ada tenaga pendidik dan juga ada
pelajarnya. Oke, kita masuk di materi selanjutnya. Di materi selanjutnya yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan ya. Ini merupakan peningkatan mutu adalah upaya penyusunan program dan pelaksanaan yang dilakukan berorientasi kepada perbaikan kualitas input. Input itu adalah masukan ya. Proses serta output atau keluaran sekolah dari keadaan sebelumnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ini adalah proses suatu input dan juga output sekolah agar sekolah ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih bagus lagi ya. Ini peningkatan mutu. Jadi peningkatan mutu ini berkata dasar peningkatan yang artinya adalah meningkatkan dan juga berusaha meningkatkan sesuatu dalam sebuah akademis, contohnya sekolah. Nah itu untuk materi manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sekarang kita lanjut di materi selanjutnya, adalah supervisi sekolah. Jadi seperti yang kalian tahu, supervisi itu atau supervisor, pengawas yang berada di dinas kependidikan dan olahraga di kabupaten atau juga mungkin Kemenpora ya. Jadi supervisi kependidikan ini adalah pengawasan dari pengawas yang dari dinas atau mungkin kementerian. Nah tugasnya adalah untuk mengawasi sekolah itu. Jadi mungkin di suatu sekolah itu contohnya salah satu supervisor akan mendatangi sekolah dan akan melihat sebagaimana bagusnya guru itu mendidik dan sebagaimana siswanya itu menangkap apa yang diajari oleh guru tersebut. Nah dalam hal ini supervisor itu akan menilai seberapa bagusnya guru yang mengajar, seberapa bagusnya guru itu mengajar kepada siswanya, tergantung dari siswanya menguasai pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan supervisi ini juga ditujukan juga bukan hanya untuk guru, tapi juga kepala sekolah dan mungkin juga sekolahnya sendiri. Jadi itu pada intinya supervisi adalah suatu pengawasan dalam suatu sekolah dan untuk melihat atau juga menilai sebagaimana jauh sekolah itu berkembang dan mengajar. Oke, itu adalah materi terakhir yang saya dapat sampaikan kepada kita semua. Jadi yang pertama ada organisasi pendidikan, desentralisasi sistem pendidikan nasional, manajemen sekolah, manajemen kelas, kepemimpinan pendidikan, sistem informasi manajemen, manajemen implementasi kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, manajemen kependidikan, dan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir tadi adalah supervisi kependidikan. Oke, jadi itu totalnya ada 12 yaitu 12 materi di manajemen pendidikan, teknologi informasi dan juga komunikasi. Jadi itu adalah beberapa materi yang dipelajari selama semester ini, dan yang menjadi dosen adalah Bapak Keith Ratumbisang, SPD MSc kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu dulu video pada kali ini, dan mohon maaf kalau mungkin ada yang nggak jelas. Kalian mungkin bisa tanya di kolom komentar mungkin, dan saya akan membantu menjawabnya lebih dalam lagi. Dan terima kasih untuk Bapak, kalau kita sih panggilnya Menir Kate, yang boleh mengajar di satu semester ini. Oke, jadi itu video saya kali ini.